warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nasyhadu an la ilaha illallah wa la ilaha illallah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini, pada pagi ini kita dapat kembali melakukan rutinitas kita, aktivitas yang biasa kita lakukan, yaitu berupa ziarah kubur rutinan. Salawat beserta salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat beliau, keluarga beliau, serta siapapun yang senantiasa mengikuti beliau hingga hari kiamat kelak. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 97, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kedatangan kita pada pagi ini, kemudian juga pertemuan kita pada kali ini menjadikan manfaat untuk kita di kemudian harinya, menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi pribadi yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan ramai maupun dalam keadaan sendiri. Allah berfirman di dalam surat An-Nahl 97 ini, bahwasanya barang siapa yang beramal soleh, baik itu dari laki-laki maupun perempuan, dan beramal soleh ini tentu harus diiringi dengan keimanan. Jadi kalau kita beramal soleh, melakukan segala hal kebaikan, itu dikatakan, ya kalau dalam bahasa Arab amal soleh ya, segala perbuatan baik. Tapi tanpa diiringi dengan keimanan, itu akan sia-sia, tidak akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita mengiringi perbuatan kita, perbuatan baik kita dengan keimanan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjanjikan kepada kita, memberikan kehidupan yang baik, akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa janji, garansi atau penjaminan yang pasti Allah berikan jikalau kita mengiringi segala bentuk perbuatan baik kita, amal baik kita dengan keimanan. Itu berarti kita melakukan kebaikan disertai dengan keyakinan, disertai dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya apapun yang kita lakukan selagi itu baik dan kita percaya segala macam perbuatan baik itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, sekecil apapun ataupun sesulit apapun, maka Allah akan memberikan kehidupan yang baik. Bahkan di kalimat berikutnya Allah juga memberikan garansi kepada siapapun, baik perempuan maupun laki-laki, yang dia beramal soleh akan diberikan ganjaran bagi mereka, yang ganjarannya itu bi ahsani ma kanu ya'malun, lebih baik lebih baik dari apa yang mereka lakukan. Makanya di Al-Qur'an itu kita sering mendengar istilah bahwasanya perbuatan baik, satu perbuatan baik itu diganjar dengan 10 kebaikan. Manja abil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang dia itu melakukan perbuatan baik, satu kebaikan saja, maka Allah akan ganjar dengan 10 kebaikan. Kemudian juga ada hadis yang menjelaskan, yang menyebutkan bahwasanya tidaklah seorang hamba itu melakukan sebuah
suatu kejahatan, melainkan kejahatan itu diganjar hanya serupa dengan ganjaran kejahatan yang ia lakukan. Akan tetapi bukan berarti dari hadis yang kita dengar ini dibolehkan kita untuk melakukan kejahatan, bukan seperti itu. Tetapi ini adalah menjadi motivasi bagi kita bahwasanya kita harus lebih condong, lebih memaksakan diri kita untuk lebih dekat kepada kebaikan, karena kebaikan akan Allah ganjar dengan asyru amsalihha, dengan 10 permisalan atau 10 ganjaran yang akan Allah berikan kepada siapapun yang berusaha melakukan perbuatan baik yang disertai dengan keimanan. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika menafsirkan kata al-hayyah at-thayyibah atau kehidupan yang baik, Imam Tobari dalam tafsirnya menyebutkan, yang mana beliau menyebutkan pendapat sahabat Ali bin Abi Thalib bahwasanya makna dari hayah at-thayyibah ataupun kehidupan yang baik adalah yaitu berupa sifat qanaah, yang dalam ayat tersebut terkandung dalil bahwa Allah akan memuliakan para hambanya yang beriman dan memberikan hati yang tenang, kehidupan yang tentram, serta jiwa yang ridho, yang semua itu menunjukkan keutamaan qanaah, yang mana tidak diliputi kegelisahan karena merasa kurang atas jatah rezeki yang ditetapkan, tidak pula dihinggapi dengan berbagai penyakit hati yang meresahkan jiwa, sehingga terkadang mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan yang buruk. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang disebutkan oleh Imam Tobari, yang mana beliau mengutip dari sahabat Ali bin Abi Thalib bahwasanya hayya at-thayyibah itu adalah qanaah, yang mana qanaah juga disebutkan deskripsi lain atau makna lain dari qanaah adalah kanzun la yanfat, ataupun adalah harta yang tidak akan pernah habis kalau pada diri seseorang terdapat sifat qanaah ataupun merasa cukup. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana qanaah adalah salah satu amalan hati dari sekian banyak amalan hati yang ada, yang mana ia harus ataupun patut selayaknya dimiliki oleh seorang muslim, yang mana qanaah itu berarti ridho terhadap segala bentuk pemberian yang Allah tetapkan, yang mana ia mengetahui bahwa rezeki telah diatur dan ditetapkan oleh Allah, sehingga hasil yang akan diperoleh dari usaha yang dicurahkan tidak akan melebihi apa yang telah ditakdirkan oleh Allah kepada hambanya. Dialah yang menetapkan siapa di antara hambanya yang memiliki kelapangan rezeki dan siapa di antara mereka yang memiliki kondisi sebaliknya. Jadi jelas teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah istilah yang tidak asing kita dengar bahwasanya kerja keras ataupun upaya yang keras itu tidak akan mengkhianati hasil. Sebenarnya perlu sedikit perbaikan dari ungkapan tersebut, karena sehebat apapun usaha kita, sehebat apapun upaya kita, itu hasil bukan urusan kita, bukan lagi tanggung jawab kita. Jadi yang terpenting yang perlu digarisbawahi adalah sehebat apapun, secerdas apapun upaya ataupun usaha yang kita lakukan, tetap hasil itu adalah ketentuannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita menuhankan usaha kita. Jadi belum tentu orang yang dia sehebat apapun usaha yang udah dia lakukan, secerdas apapun, secermat apapun, tapi ternyata di penghujung kisah, di penghujung hasil, bahkan tak sedikit yang kita dapati mereka menemui kekecewaan.
Itu apa? Karena mereka terlalu mendewakan usahanya, mendewakan kerja kerasnya, ataupun mendewakan kerja cerdasnya. Nah, maka dari itu, dari pertemuan yang singkat ini semoga memberikan kita sedikit pelajaran, sedikit renungan bahwasanya sehebat apapun, secerdas apapun usaha kita, upaya kita untuk menggapai sesuatu, tetap hasil adalah Allah yang menentukan. Dikuatkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra ayat 30. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir innahu kana bi ibadihi khabiran basira. Sesungguhnya Rabbmu melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkannya. Sungguhnya Dia Maha mengetahui lagi Maha melihat akan hamba-hambanya. Jadi jangan sampai ketika kita ataupun siapapun, teman kita ataupun saudara kita ataupun orang-orang yang terdekat dengan kita, yang kita kenal baik ataupun yang baru kita kenal, sedang mengalami kesulitan rezekinya, sedang mengalami kesempitan rezekinya, itu bukan berarti juga tanda Allah Subhanahu wa taala benci kepada hamba tersebut. Karena jelas dari ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala itu melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkannya juga kepada yang Dia kehendaki. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita juga pernah sering atau bahkan tak asing lah bagi kita mendengar ataupun bahkan ya terlintas di pikiran kita sebuah ataupun dua ayat yang familiar di dalam surat Al-Fajr. Di situ disebutkan, fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Kemudian ayat berikutnya lanjutannya, wa amma idza mabtalahu fa qadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dua ayat yang mulia ini juga menguatkan penjelasan tadi yang telah kita sebutkan, bahwasanya adapun manusia ketika sedang diuji oleh Tuhannya, yang mana ujian itu berupa kemuliaan, berupa diberikannya berbagai nikmat. Kemudian kebanyakan manusia ketika diberikan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan berbagai macam kenikmatan, kebanyakan akan mengatakan kepada dirinya ataupun bahkan orang-orang terdekatnya bahwasanya Tuhanku memuliakanku. Ya kan? Begitu juga sebaliknya, wa amal insanu idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu. Dan begitu juga ketika manusia dia diuji oleh Robnya, oleh Tuhannya, yang mana ujiannya itu faqadara alaihi rizqahu, yang dimana rezekinya itu disempitkan atau dikurangi takarannya. Kebanyakan ataupun dari kita atau orang-orang yang kita kenal akan mengatakan fayaqulu rabbi ahanan, mereka akan mengatakan bahwasanya Robku ataupun Tuhanku telah menghinakan aku. Akan tetapi teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan penegasan, memberikan penutup untuk menutup dengan tegas, dengan kalimat yang tegas, kalla, kata Allah Subhanahu wa taala, sekali-kali tidak. Jadi kemuliaan ataupun diberikannya nikmat kepada seorang hamba itu bukan berarti tanda Allah Subhanahu wa taala cinta kepada hamba tersebut. Begitu juga ketika seorang hamba sedang dikurangi rezekinya, sedang disempitkan rezekinya, itu bukan juga pertanda Allah sedang menghinakan ataupun Allah sedang benci kepada hamba tersebut. Karena tidak lain dan tidak bukan
dua sisi tersebut adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang mesti dialami oleh manusia. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup, Nabi kita Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qana'ahu Allahu bima atahu. Beliau bersabda, sesungguh beruntung orang yang berislam, yang mana mereka memperoleh kecukupan rezeki dan dianugerahi sifat qanaah atas segala pemberian. Yang mana teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah mengaitkan keberuntungan itu ada pada 3 hal yang mana perlu kita ingat semua. Yang pertama adalah keislaman. Selagi kita masih berislam, itu adalah sebuah keberuntungan yang harus kita syukuri. Kemudian yang berikutnya adalah kecukupan rezeki. Dan yang terakhir adalah sifat qanaah, yaitu merasa cukup. Yang mana yang namanya sifat itu tidak serta-merta tiba-tiba kita miliki seketika itu juga. Yang mana sifat yang berarti kita harus upayakan, kita harus latih sehingga kita mempunyai sifat yang qanaah. Karena dengan ketiganya seorang muslim akan mendapatkan kebaikan di dunia dan akhirat. Demikian teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa pesan dari kita semua, jangan sampai kita melupakan apa? Melupakan untuk mendoakan siapapun yang telah berjasa di kehidupan kita, terutama kedua orang tua kita. Jangan pernah kita lupakan untuk mendoakannya di setiap usai sholat 5 waktu. Kemudian juga kepada siapapun yang telah menolong kita, telah membantu kita untuk belajar ataupun untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan. Jangan pernah kita melupakan jasa-jasa mereka, selalu doakan mereka. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa akrimhu bil ma'i wasalji wal barad wa nakkihi minal khotoya kama yunaqqa saubal abyadu minad danas. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana walahu, khususon pada almarhum Bapak Dr. Andes Haji Rudi. Allahumma aslih lana dinana allati huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratina allati fiha ma'aduna. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya wa mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina ma la yarhamuna. Allahumma rabbana la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya illa qadaitaha wa yassartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits aslih lana sya'na kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma thabbitna fima hafizna wa barik lana fihi. Allahumma thabbitna fima hafizna wa barik lana fihi. Allahumma thabbitna fima hafizna wa barik lana fihi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.